Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizat Abdillah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep diferensial dalam ekonomi, ya, khususnya dalam elastisitas harga atau elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan GD sama dengan fungsi P, maka elastisitas permintaannya yaitu dGD per dP dikali P per ID. Jadi elastisitas permintaan itu balik lagi ke teori permintaan. Teori permintaan kan semakin tinggi harga, jumlah permintaan semakin turun, ceteris paribus ya. Jadi elastisitas permintaan itu mengukur seberapa peka atau seberapa sensitif perubahan sebuah harga itu mempengaruhi perubahan atau persentase sebuah jumlah permintaan terhadap suatu barang. Rumusnya itu dGD per dP itu turunan pertama dari fungsi permintaan dikali P per GD. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik atau elastis apabila elastisitasnya itu lebih dari 1. Kalau sama dengan 1 itu elastis uniter, dan kalau kurang dari 1 itu inelastis. Hasil dari rumus ini itu bisa jadi elastis, inelastis atau elastis uniter. Kalau elastis berarti harga suatu barang tersebut ketika naik atau turun itu mempengaruhi jumlah permintaannya, sangat mempengaruhi. Kalau elastis, kalau inelastis itu tidak terlalu berpengaruh lah. Kalau elastis uniter itu sama dengan atau ketika harga naik 1 itu jumlahnya juga turun 1 gitu. Contoh dari barang-barang elastis itu seperti kayak barang-barang mewah, barang-barang elektronik lah. Misal kayak HP gitu. Banyak alternatif lain gitu. Misal kayak harga HP 2 juta ketika dinaikkan sedikit itu sangat mempengaruhi permintaan, karena si konsumen itu cenderung bisa memilih HP alternatif, merek HP yang lain gitu ya. Misal milih HP yang lebih murah atau sama dengan 2 juta tapi kayak speknya sama atau speknya bahkan lebih tinggi gitu. Kalau barang yang inelastis itu seperti barang-barang kebutuhan pokok lah, kayak beras atau BBM atau bensin. Beras kan ketika dinaikkan harganya itu cenderung turunnya tidak terlalu tinggi gitu, karena kan kebutuhan. Seperti halnya dengan BBM atau bahan bakar minyak atau bensin. Masuk ke contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan oleh persamaan QD 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 5. Langkah pertama yaitu mencari turunannya dulu. Turunan dari 25 min 3P kuadrat ini 6P. Setelah itu dikali dengan P per QD, ini fungsi yang ada di atas. Nah, hasilnya itu 3 ini kan lebih dari 1. Jadi barang ini termasuk barang yang elastis. Artinya pada harga 5, jika harga naik sebesar 1%, maka permintaan suatu barang akan turun sebesar 3%. Karena dikali dengan 3 ini elastis. 1% dikali dengan 3, jadi 3%. Masuk ke elastisitas penawaran. Teori dasar penawaran itu kan semakin tinggi harga, penawaran akan suatu barang itu cenderung juga naik ya. Jadi berbanding lurus. Kalau yang permintaan tadi itu berbanding terbalik, jika harga naik permintaan turun. Tetapi pada elastisitas penawaran itu ketika harga naik
jumlah barang yang ditawarkan itu cenderung juga naik. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan berapa perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jadi ketika tadi seberapa peka harga memengaruhi jumlah permintaan, ini seberapa sensitif atau kepekaan sebuah harga ketika perubahan sebuah harga memengaruhi jumlah penawarannya. Rumusnya sama, turunan pertama dari GS atau quantity of supply, jumlah penawaran dikali P per GS. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila elastisitasnya itu lebih dari 1, inelastis ketika kurang dari 1, dan elastis uniter ketika sama dengan 1. Contoh penawaran barang yang elastis itu kayak pakaian, itu makanan, itu kan sangat mudah untuk memproduksi. Jadi ketika harga naik itu si produsen bisa memproduksi barang itu dengan mudah gitu, nggak membutuhkan waktu yang lama. Kalau yang inelastis itu ketika memproduksi suatu barangnya itu kayak sulit gitu, nggak mudah kayak pakaian atau makanan gitu. Misalnya kayak hasil panen kan kayak lahan pertanian, lahan pertanian kan bisa terbatas ya. Jadi ketika harga naik ya hasil panen itu tetap sama gitu, karena kan lahan pertanian terbatas itu. Sama kayak buah-buahan, misal buah-buahan yang musiman itu kan mau harga naik atau turun kan tetap panennya tetap sama gitu. Itu contohnya. Langsung masuk ke contoh soal. Fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar 10 atau P10. Langkah pertama sama kayak yang tadi, turunan pertama dari GS dikali P atau harga per GS tersebut, min 200 plus 7P kuadrat, hasilnya 2,8. 2,8 artinya kan elastis yang lebih dari 1. Artinya pada harga 10, jika harga naik sebesar 1%, maka penawaran suatu barang akan naik sebesar 2,8. Artinya 1% dikali dengan 2,8 ini yang elastis. Dan fungsi dari mencari atau memahami elastisitas penawaran dan permintaan ini tuh kayak salah satunya untuk memaksimalkan profit atau keuntungan. Ketika misal suatu barang itu elastis kan sangat mudah untuk memproduksi. Jadi suatu perusahaan itu ketika menghitung elastisitas suatu barangnya itu elastis, berarti sangat mudah untuk memproduksi. Artinya ketika produksi semakin naik, keuntungannya cenderung juga naik gitu. Untuk elastisitas penawaran itu bisa untuk mengukur kemampuan produksi. Jadi kita ketika harga naik itu bisa untuk memproduksi ketika elastis. Jika inelastis itu ya tetap tidak sulit untuk memaksimalkan keuntungannya. Jadi bisa mengukur ini produksi bisa ditambah atau tetap. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.